Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang pada segenap anggota jemaat dan simpatisan dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online. Selamat beribadah. Pada hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam pekan keluarga dalam rangka menyambut HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Sebagai umat Tuhan, kita semua diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, keberadaan dan kehadiran sebagai gerejanya di tengah gumul dan juang yang dihadapi, bahwa kita boleh ada sampai saat ini dan segala sesuatu yang kita terima hanyalah berasal dari Tuhan yang tetap setia dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang di rumah maupun di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah, kita akan mengawali kebaktian kita hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan ini diambil dari Yosua pasal 3 ayat 10 bagian A yang berkata, "Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu." Demikianlah nas pembimbing kita. Bagai hujan yang
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari saat ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani. Ya Allah yang Maha Rahim, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan keharibaanmu yang kudus. Karena begitu besarnya cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan yang akan memasuki usia 86 tahun. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gerejamu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sangat mengalami kekhawatiran dan kegamangan. Namun kami yakin bahwa Engkau hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu, kami naikkan rasa syukur kami ini kepadamu ya Allah. Kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang peziarahan hidup umat-Mu. Khususnya kami selaku keluarga besar Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya kepada-Mu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengaku bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering kali gagal untuk mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbarui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalih untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja-Mu, baharuilah kami, dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang Maha Kudus, agar kami terus melangkah maju di tengah tantangan zaman. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang saat ini dibacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Maka demikianlah saudaraku, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara
yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, baik yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Itu akan menjadi dasar renungan kita pada minggu ini. Namun sebelumnya saya harus minta izin, mungkin ada yang bertanya-tanya, Ibu Pendeta tadi pakai masker kok sekarang dilepas gitu ya. Rupanya ketika pakai masker suara saya tidak terdengar jelas untuk saudara-saudara kita yang berada di rumah. Dan rekan-rekan Penatua sudah meyakinkan ini mic-nya khusus pendeta jadi tidak apa-apa dan jarak kita cukup jauh. Jadi jangan anggap, oh kok tidak ikut protokol kesehatan gitu ya. Saya rasa ini juga bagian penting untuk disampaikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa yang penyayang, mensyukuri kesempatan istimewa yang kembali Engkau percayakan kepada kami. Dalam segala keterbatasan kami saat ini, kami sungguh bersukacita, bersyukur karena Engkau berkenan datang menyapa kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Sungguh, tiada kemampuan dalam diri kami untuk dapat memahami hikmat-Mu yang begitu tinggi. Karenanya saat ini kami memohon di dalam nama Yesus, karuniakanlah kepada kami semua hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Maka dalam segala keterbatasan kami sekalian, baik hamba-Mu yang kepadanya Engkau percayakan firman ini untuk diwartakan, pun kepada segenap hamba-Mu, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Inilah kami, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin.
Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku dapat mengikuti dalam hati masing-masing. Ini merupakan bagian dari perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Maka berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku. Suaranya memang pelan ya kalau pakai masker. Saya yakin beberapa di antara kita menjawab dan juga sedang tersenyum ketika menjawab. Walaupun memang yang di rumah ya sudah jelas saya tidak bisa melihat. Kalau yang di gedung gereja meskipun pakai masker tapi saya bisa melihat raut wajah senyumnya. Apa kabar semuanya? Yakin baik. Soalnya itu harus standar pendeta, harus baik. Puji Tuhan kalau baik. Tapi kalau tidak baik pun, katanya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Kadang terjadi dalam kehidupan kita. Dan keyakinan kita bahwa sekalipun kita sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Yaitu keyakinan iman kita ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, mengawali renungan hari ini, boleh saya tanya ya, apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku lakukan ketika dalam perjalanan kehidupan tiba-tiba diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan sebuah persoalan atau pergumulan, diperhadapkan dengan kemelut? Apa yang akan dilakukan atau bagaimana reaksi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku? Nanti dulu nih Bu, ini tantangan di mana nih? Ya dimanapun. Entah itu di rumah, entah itu anak-anakku mungkin di sekolah, atau kita di tempat pekerjaan, atau bahkan dalam lingkungan pelayanan. Ketika semuanya sedang berjalan baik-baik saja, tiba-tiba datang persoalan yang tidak diduga. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita? Iya, beragam sih. Kaget mungkin ya. Atau mungkin kita juga bersedih ya. Kita mungkin mengeluh, bisa jadi. Mengeluhnya kepada orang di sekitar kita. Atau kita juga mungkin mengeluhnya kepada Tuhan. Aduh Tuhan kok begini banget. Aduh Tuhan kok tega banget. Ini semuanya hampir sempurna sesuai dengan keinginanku, tetapi Engkau memberi tantangan ini, Engkau memperhadapkan kami terhadap persoalan ini. Keluhan kita sampaikan kepada Tuhan. Sebenarnya itu wajar saja, manusiawi sekali. Ketika kita sedih, bahkan mungkin ketika kita marah karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sebenarnya itu juga wajar sekali. Tetapi jangan berlama-lama dalam keluhan. Jangan berlama-lama dalam emosi yang tidak terkendali, baik itu bersedih maupun emosi berupa amarah. Sekali lagi karena tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan baik, biasanya munculnya lewat amarah gitu ya. Maka saat ini kita mau belajar dari sosok Yosua bagaimana kita harus bersikap ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan kemelut. Oh, memangnya Yosua sedang menghadapi kemelut? Ya, saudara, bayangkan saja. Yosua terbilang pengikut Kristus, pengikut Tuhan Allah yang mengiringi Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah melalui Musa dengan setia. Ia belajar banyak hal, tetapi tentu tidak terbayangkan olehnya bahwa ketika Musa, sosok yang besar itu, ternyata tidak Tuhan izinkan untuk memasuki Kanaan. Dan ternyata Yosua yang diminta menggantikannya. Maka sebagai pribadi tentu ia merasa tidak siap menggantikan sosok besar sekaliber Musa, sosok yang dikaguminya, pemimpin bangsa Israel yang melakukan banyak perkara yang besar. Tuhan Allah memakai Musa dengan luar biasa. Selama ini Yosua melihat hal itu, dan sekarang Yosua harus menggantikannya. Tentu itu bukan hal yang mudah. Ia menghadapi tantangan bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu, untuk melintasi sungai Yordan dan bersiap memasuki Kanaan.
tembok kota yang kuat, penduduk yang kuat. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana sebenarnya kondisi batin Yosua saat itu. Dan pembacaan Alkitab kita saat ini yang merupakan bagian dari perikop menyeberangi sungai Yordan memang tidak sedahsyat kisah Musa membelah laut Teberau, tetapi tetap ada kesulitannya tersendiri. Ada tabut yang harus dibawa, ada aturan yang harus diikuti. Bangsa yang besar ini harus menyeberangi sungai Yordan. Maka ini yang Yosua lakukan, yang bisa kita juga teladani. Bahwa yang pertama, Yosua tetap berpegang pada janji Tuhan. Sejak awal ia diminta untuk menggantikan Musa. Ketika Tuhan Allah berfirman, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku menyertaimu. Dan itu seperti diteguhkan kembali, diingatkan kembali di ayat yang ke-7, ketika Tuhan Allah pun kembali mengingatkan, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka inilah yang utama yang menjadi kekuatan bagi Yosua, bahwa Allah bukan hanya memakai dan menyertai Musa di masa lalu, tetapi juga Allah yang sama akan memakai dirinya, akan menyertai dirinya di masa sekarang ketika ia akan menyeberangi sungai Yordan. Bahkan di masa yang akan datang ketika ia akan memimpin bangsa itu masuk Kanaan. Itu yang pertama, berpeganglah pada janji Tuhan. Yang kedua, Yosua juga belajar dari masa lalu bangsa Israel, bahwa tiap tantangan itu akan selalu ada, besar atau kecil, kadang tidak terduga, tapi Allah adalah Allah yang setia, hadir bukan hanya di kala suka, tetapi juga terutama hadir dan menguatkan di kala susah. Allah adalah Allah yang hidup, sebagaimana nas pembimbing yang tadi juga sudah diingatkan kepada kita, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Maka yang akan dilakukan adalah, mari mendekatlah, saling mendekatlah, dan dengarkanlah firman Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Datanglah, mendekatlah, dengarlah firman Tuhan. Yakinkan bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, meski tidak mudah, Yosua mengajak segenap bagian bangsa Israel untuk ikuti perintah Allah tanpa banyak tanya. Ikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Hal yang sederhana ketika menyeberangi sungai Yordan ada siapa yang harus memikul tabut Allah, siapa yang berjalan lebih dulu, siapa yang akan tinggal di tanah kering yang akan mereka lintasi, siapa yang kemudian berjalan berikutnya, dan seterusnya. Lalu ada bagian juga yang katakan ada jarak ya di antara kamu. Ada aturan-aturan yang Allah berikan, maka Yosua mengajak, mari ikuti aturan itu. Dengan demikian Allah kembali menyatakan penyertaannya ketika umat mengikuti apa yang Allah sampaikan. Maka dengan jelas kemudian kita melihat ketika Allah sudah berfirman, Yosua mendengarkan lalu kembali menyampaikan kepada umat, dan umat ikuti semua yang disampaikan Yosua, disampaikan Allah melalui Yosua. Maka ayat 17 mengatakan kepada kita, bangsa itu bisa menyeberangi sungai Yordan seluruh bagiannya sampai selesai. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, dalam hidup kita
Harus kita akui bahwa kita tidak mungkin lepas dari yang namanya tantangan dan kemelut itu. Kalau mau didaftarkan, kalau mau disebutkan, maka tidak cukup sampai sore hari kita mau mendaftarkan yang namanya persoalan yang kita hadapi. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan umat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan, khususnya Jemaat Keramat, maupun sebagai bagian dari bangsa ini. Terlebih ketika saat ini secara khusus kita, bahkan dengan segenap bagian dunia, kita sedang menghadapi pandemi karena virus COVID-19 ini. Maka sikap kita yang kadang mungkin berayun antara cuek, ya udahlah, semua juga mengalami, lalu kemudian akhirnya tidak taat pada protokol kesehatan, terserah deh mau bagaimana aja. Atau mungkin kita berayun ke sisi lainnya, kita sangat berjaga-jaga, waspada, bahkan berlebihan. Kalau istilah anak muda jadinya parnoan, serba takut mau pegang ini, aduh, mau ketemu dengan sini, aduh, serba salah, serba takut, terkungkung sekali. Tantangan ini ketika 7 atau hampir 8 bulan ya kita hadapi, membuat kita mungkin kecewa, mengeluh dan marah. Ada banyak hal yang tertunda, rencana-rencana pribadi, keluarga atau jemaat yang tidak dapat terlaksana. Maka apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari Yosua, ini yang kita lakukan, diingatkan kembali 3 hal tadi. Yang pertama, pegang janji Tuhan, itu dulu. Tanamkan keyakinan bahwa kalau dulu Tuhan menyertai Musa, dulu Tuhan menyertai Yosua, maka sekarang Tuhan yang sama juga akan menyertai saya dan keluarga. Entah bagaimana caranya, tapi itu keyakinan yang harus dipegang. Boleh ada rasa takut, boleh, itu manusiawi sekali. Boleh kadang sedih, boleh kadang marah, boleh. Tapi ketika ada keyakinan itu, maka semua hal yang negatif itu akan bisa segera berganti hal yang positif. Keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala kondisi yang tidak kita inginkan ini. Ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku menyertai engkau. Maka itu juga berlaku untuk saudara-saudara dan saya. Itu berlaku untuk keluarga kita. Itu berlaku untuk persekutuan jemaat kita. Dan yang kedua, mari kita belajar dari pengalaman. Kalau Yosua belajar dari pengalaman Musa, dari keluarga besar Israel, maka kita juga diajak untuk belajar dari pengalaman keluarga kita masing-masing. Belajar dari pengalaman jemaat GKP Keramat ini, bahwa toh sebenarnya pergumulan bukan hanya baru saat ini kita hadapi. Bentuk pergumulannya berbeda, tapi persoalan pernah kita hadapi, bahkan mungkin jauh lebih sulit, jauh lebih pelik. Tetapi toh ternyata sejarah keluarga kita membuktikan Tuhan selalu setia hadir, sehingga kita ada sampai saat ini. Keluarga kita bisa tetap ada sampai hari ini. Jemaat Tuhan di Keramat bisa tetap ada sampai hari ini. Tidak usah sekali lagi disebutkan, aduh banyak banget pendeta, kalau pandemi ini kayaknya lebih berat. Soal ekonomi, soal relasi, pekerjaan, studi, pelayanan, semua serba berubah, membingungkan. Ya, kita diajak untuk bersiap menghadapi berbagai situasi yang membingungkan itu. Bersiap untuk menghadapi berbagai perubahan yang tidak terduga itu. Belajar dari pengalaman keluarga dan jemaat ini. Kita diajak untuk jangan menjauhkan diri, mari mendekatlah, dengarlah firman Tuhan. Ketika ya mungkin setiap orang saat ini di rumah, tenggelam dalam kesusahannya, sibuk dengan pikirannya sendiri, kadang-kadang tidak lagi peka atau sensitif terhadap perasaan anggota keluarga.
Orang tua tenggelam dalam pikirannya, aduh bagaimana pekerjaanku, aduh banyak teman-temanku yang sudah dirumahkan, atau mungkin ada pengurangan penghasilan, bagaimana memenuhi kebutuhan keluargaku, bagaimana menghadapi situasi ini. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika tidak bisa diungkapkan, maka orang tua bisa jadi sosok yang tidak punya pengertian. Ada banyak tuntutan. Sama halnya dengan anak-anak. Ketika ternyata pembelajaran jarak jauh tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin di awal-awal ketika belajar di rumah saja, anak-anak sorak sama seperti anak-anak kami. Awal-awal seminggu dua minggu, yeay di rumah. Kita bingung, kok malah senang. Ternyata di sekolah melelahkan. Tapi ketika bulan berlalu, waduh di rumah terus. Mulai mengeluh lagi. Aduh tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat, bukan hanya di sekolah tapi juga di sekolah minggu. Ternyata pembelajaran jarak jauh tidak semenyenangkan yang dibayangkan. Sarana atau situasi rumah tidak sama. Ada yang punya ruangan masing-masing, ada yang harus dalam satu ruangan membuka masing-masing, membuka gadgetnya atau membuka peralatan yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau bekerja dari rumah saja. Itu juga tidak mudah. Ketika relasi dengan teman terbatas buat kita orang tua, mungkin kita pikir apa sih lah, nggak apa-apa nggak ketemu dengan teman. Tapi yakinlah saudara, bagi anak-anak, relasi dengan teman itu adalah bagian penting bagi perkembangan pribadi, bahkan bagi perkembangan iman mereka. Jadi ketika hal itu terganggu, bukan tidak mungkin perkembangan pribadi dan perkembangan iman pun akan terganggu. Maka mengertilah untuk juga bisa memfasilitasi. Sekali lagi, mungkin ada peraturan-peraturan yang diterapkan di rumah. Ya tidak apa-apa, disepakati saja. Ini tidak mudah. Kalau tiap orang tenggelam dalam persoalannya, orang tua tenggelam dalam pergumulannya, suami dengan istri masing-masing dengan pikirannya, anak-anak pun demikian, adik dengan kakak pun demikian, maka bisa kita bayangkan bukan? Kebersamaan di rumah yang seharusnya menyenangkan, kebersamaan di rumah yang seharusnya bisa membuat lebih intim, bisa menjadi neraka. Karena suara do tinggi terus. Karena tidak bisa menyampaikan perasaan atau apa yang sedang dipikirkan dengan baik. Maka apa yang dilakukan? Dekatlah, sampaikan apa yang engkau rasakan, supaya aku pun mengerti, supaya tumbuh pengertian, dan bisa coba tidak membalas teriakan dengan teriakan. Oh iya dia sedang begitu karena dia sedang susah. Oh iya dia sedang banyak pikiran, udah gak usah dibalas. Karena kan kadang-kadang itu menular ya. Do tinggi atau emosi itu mudah sekali menular. Satu anggota keluarga berteriak, itu bisa otomatis anggota keluarga yang lain pun ikut berteriak. Maka dalam situasi seperti itu, mari dekatkan. Bukan hanya dekatkan fisik, bukan hanya dekatkan diri, tetapi dekatkan batin kita, dekatkan diri kita. Keluarkan bahasa yang sedap didengar, yang manis didengar. Intonasi jaga, karena saat ini intonasi yang salah bisa menjadi penyebab pertengkaran yang besar. Aduh kok bisa sampai segitunya? Ya, kita masing-masing pasti punya pengalaman unik terkait dengan mengelola emosi di masa pandemi. Maka kembali ingatkan diri kita dan anggota keluarga. Kemelut ini, tantangan ini juga akan kita lewati, karena Tuhan tidak meninggalkan sendirian. Sebagaimana Tuhan pada masa lalu menyertai keluarga kita, yakinkan anggota keluarga kita bahwa Tuhan yang sama yang juga akan menyertai keluarga ini menghadapi kemelut sebagaimana tema kita hari ini. Tuhan akan menyertai keluarga melewati kemelut ini. Dan bagian ketiga, bagian yang tidak mudah, bukan hanya saling mendekat untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukan firman Tuhan. Ada aturan, ada perintah
yang harus ditunaikan. Ini bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Sesulit apapun tunaikan tanggung jawab. Jika konteksnya dalam keluarga, maka tunaikan tanggung jawab sebagai orang tua pun sebagai anak. Jangan bebankan pikulan berat itu hanya kepada satu orang di rumah saja, karena pasti tidak akan mampu. Tapi berbagilah. Maka jika konteksnya persekutuan umat Tuhan, jemaat Tuhan secara khusus di jemaat keramat ini, di tengah tantangan di masa pandemi ini, biarlah tugas dan tanggung jawab untuk bersekutu, untuk melayani, dan untuk bersaksi tetap dapat ditunaikan. Mungkin tidak sama apa yang harus dilakukan, bentuknya tidak sama, tapi prinsipnya yang sama. Sama seperti sekarang. Intinya ada persekutuan lewat kebaktian minggu. Caranya sih beda. Ada yang di rumah, ada yang di gedung gereja. Dulu berdekat-dekatan, dulu tiap ketemu salaman. Sekarang tidak lagi, ya tidak apa-apa. Tapi yang kita tahu, kita tetap dekat satu dengan yang lainnya. Ada tugas dan tanggung jawab lainnya harus melayani. Ada banyak program, tetap harus dilakukan. Sama dilakukan, tapi mungkin caranya berbeda. Kadang-kadang ini jadi perdebatan. Beberapa di antara kami, ya saya walaupun tidak lagi pegang jemaat, tapi masih sering ngobrol gitu ya dengan jemaat di mana saya sekarang menjadi anggota jemaat di Kampung Tengah. Ada perbedaan, yang dulu dilakukan biasanya begini, maka sekarang begitu. Salah satu contohnya perkunjungan. Dulu kan hadir gitu ya. Kehadiran itu penting sekali karena menguatkan. Tapi sekarang justru hati-hati. Kalau sayang, sekarang sebaliknya, tahan diri dulu untuk tidak bertemu. Apalagi kalau baru keluar dari rumah sakit. Tahan diri dulu untuk tidak datang. Perjumpaan mungkin tidak sebebas perjumpaan fisik, tapi perjumpaan lewat virtual pun tidak apa-apa. Intinya tetap sama, ada pelayanan tapi bentuknya beda. Dan sekali lagi, kalau mau dirinci ada banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Belum lama ini para pendeta di Gereja Kristen Pasundan, ada konven pendeta, ya Pak Pendeta Thomas ya. Itu tidak mudah juga, seru. Dibagi dalam kelompok, membahas banyak hal, salah duanya, bahas tentang baptisan dan perjamuan kudus di masa pandemi. Seru Bapak Ibu. Ada banyak sekali pandangan. Intinya sama. Intinya semua ingin melakukan dengan maksimal pelayanan untuk umat Tuhan. Tapi sekarang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Maka terus dipertimbangkan. Tidak apa-apa. Termasuk mungkin di keramat juga. Para penatua bersama dengan pendeta mungkin juga. Jadinya lebih kreatif malah ya. Untuk memikirkan berbagai perubahan bentuk pelayanan yang harus tetap dilakukan. Dan apapun itu tetap tunaikan, maka itu akan menjadi kesaksian di masa yang tidak mudah ini. Meskipun tidak sama caranya, tapi intinya sama. Ya memang zamannya berbeda, caranya menyesuaikan, tidak apa-apa. Hal prinsip tetap dilakukan. Jangan patah semangat, jangan paksakan kehendak, jangan tambah lagi beban dengan hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan. Maka sebagian yang ketiga ini, ketika kita diminta untuk tetap lakukan, tunaikan apa yang Tuhan perintahkan, maka minta hikmat dan pertolongan Tuhan, penyertaan bagi Tuhan, bagi pribadi kita, keluarga maupun persekutuan umat Tuhan. Sehingga dengan kebersamaan kita akan melewati kemelut ini. Ini bagian sekali lagi yang memang tidak menyenangkan, bagian yang tidak mudah. Namun kiranya dengan keyakinan bahwa Ia Allah yang setia hadir dalam berbagai situasi kehidupan dan pengalaman hidup kita, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan langkah menghadapi kemelut, melewati kemelut ini, bahkan mungkin mempersiapkan diri untuk berbagai hal lainnya yang tidak pernah kita duga. Roh Kudus memampukan kita semua supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja,
tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Tuhan kuatkan kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, daripada Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan menaikkan syafaat. Mari kita satukan hati dan diri kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang selalu setia hadir dalam rupa-rupa pengalaman hidup kami, rupa-rupa peristiwa yang kami hadapi, baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami dapat menyatukan hati dan diri kami untuk menaikkan syafaat, mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam ragam pergumulan, mereka yang ada dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami mengingat Ibu Partiwi, Bapak Ardin, Ibu Surtina, Ibu Riami, Ibu Asihati, Bapak Jakari, Ibu Leni, Ibu Elia, Ibu Ritayati, Bapak Marten, Bapak Salam, Bapak Dharma, Ibu Hartati, Ibu Sanira, Bapak Robi, Bapak Antonius, Bapak Surya, Bapak Sunarto, Ibu Risa, Bapak Alexander, Adik Aleta, dan sanak keluarga kami, para sahabat kami, yang kami sebutkan nama mereka di hati kami masing-masing, yang juga dalam keadaan sakit ataupun para orang tua kami, yang sudah lanjut usia karenanya secara fisik mereka pun lemah. Ya Tuhan, kepadamu kami berharap. Engkau yang memulihkan saudara-saudara kami melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, terutama melalui perhatian, curahan kasih sayang dari anggota keluarga dan persekutuan umat Tuhan. Kiranya melalui itu semua Tuhan yang hadir menjadi kekuatan, memberikan kesembuhan. Dan ketika Engkau mengizinkan saudara-saudara kami masih dalam keadaan sakit pun, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesabaran dan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini sendirian. Doa kami untuk segenap anggota keluarga, kiranya Engkau juga yang memberikan kesabaran, ketulusan kepada mereka, dan menggunakan kesempatan merawat ini
untuk menunjukkan kasih sayang. Doa kami saat ini juga ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena Engkau telah memanggil pulang anggota keluarga terkasih di tengah keluarga almarhumah Ibu Sri maupun di tengah keluarga almarhum Bapak Dedi. Tidak mudah bagi kami untuk menghibur, menguatkan saudara-saudara kami yang kehilangan sosok terkasih dalam kehidupan mereka. Namun keyakinan kami bahwa Engkau Allah Sang Penghibur sejati akan hadir memberikan keyakinan bahwa apa yang terjadi ini adalah baik dalam pandangan Tuhan. Dan Engkau juga yang akan memampukan segenap keluarga untuk melewati hari-hari ke depan tanpa sosok yang terkasih ini. Tapi Engkau hadir untuk menjadi kekuatan dan menyertai berbagai rencana, memberkati seisi keluarga dengan pergumulan dan pengharapan mereka masing-masing. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin sedang kurang harmonis di masa pandemi ini, menghadapi pergumulan dalam pekerjaan atau usaha yang sedang kami tekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, ataupun kami sebagai anak-anak, kami sebagai remaja pemuda dalam menempuh pembelajaran jarak jauh, dalam menjalin pertemanan di masa pandemi ini. Tuhan juga mampukan kami sebagai anak-anak remaja dan pemuda untuk tetap menjadi sosok yang penuh dengan sukacita. Kami tetap dapat membagi waktu, membagi diri, berbagi tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sehingga kami tidak membiarkan orang tua kami tenggelam dalam kesusahan dan kesibukan mereka. Dan biarlah pada akhirnya tiap keluarga mencoba untuk saling mengerti kondisi satu dengan yang lain, sehingga dalam masa yang berat ini kami tetap rukun, kami tetap kompak, kami tetap dekat, bukan hanya secara fisik karena kami sedang berada di rumah saja, lebih banyak di rumah saja, tetapi juga batin kami, hati kami semakin didekatkan satu dengan yang lainnya. Doa kami pada saat ini juga untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di GKP Keramat ini. Maka kami mendoakan para penatua termasuk pendeta di dalamnya, setiap komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, para guru sekolah minggu dan setiap aktivis lainnya. Tuhan karuniakanlah hikmat kepada kami, sehingga di masa ini kami tetap dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, meskipun kami terus dituntut untuk dapat lebih kreatif lagi melayani umat Tuhan. Sementara kami sendiri mungkin tidak lepas dari persoalan, maka berikanlah kami hikmat juga untuk dapat menyatukan hati dan diri dengan rekan sepelayanan, dan dengan kesatuan hati itu kami dapat menjadi saksi di tengah jemaat Tuhan, bahkan di tengah lingkungan di mana Engkau hadirkan kami, di mana Engkau hadirkan gerejamu. Doa kami saat ini juga ya Bapa, untuk kami yang Engkau kembali tambahkan usia, baik sebagai pribadi maupun Kau tambahkan usia kami sebagai keluarga. Kiranya ulang tahun kali ini, baik sebagai pribadi maupun keluarga, dapat kami maknai dengan lebih baik. Kami dapat melihat bahwa Engkau memakai suka dan duka untuk mendatangkan kebaikan. Kami kembali berpegang pada janji Tuhan bahwa Engkau Allah senantiasa hadir dalam rupa-rupa pengalaman hidup kami.
Maka berkatilah saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang berulang tahun, sehingga bertambahnya usia, semakin bertambah pula lah iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan juga kepada sesama. Doa kami ya Bapa untuk bangsa ini dengan ragam pergumulan yang sedang dihadapi, baik bersama dengan dunia untuk menghadapi pandemi ini. Kiranya Engkau yang memberkati berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat menemukan vaksin maupun untuk dapat uji coba vaksin yang sudah ada. Berikan kepada para pemimpin bangsa kami, pemimpin kota, pemimpin desa, untuk dapat bersatu melewati masa yang tidak mudah ini, termasuk pergumulan lainnya yang sedang dihadapi terkait dengan tindak kekerasan, termasuk tindak kekerasan atas nama agama yang masih dihadapi oleh dunia ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami dapat memulai dari diri kami sendiri untuk dapat menghargai perbedaan yang ada di sekitar kami, sehingga bukan menjadi pemisah, bukan menjadi pemecah belah, tetapi perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kami yang patut kami syukuri. Inilah rangkaian syafaat kami ketika usai kami beribadah di tempat ini. Kami yang berada di gedung gereja akan kembali ke tempat masing-masing, maupun kami yang di rumah akan melanjutkan aktivitas kami. Tetaplah beserta dengan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus pula kami rindu berdoa sebagaimana yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan untuk kegiatan jemaat GKP Keramat untuk seminggu ke depan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Makyolin Tuasuun MT atas pelayanan hari ini dalam rangka pertukaran pelayan firman Sinode GKP. Dan untuk apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah pada hari ini. Untuk informasi ibadah selanjutnya, kita masih melakukan ibadah secara onsite atau di gedung selain secara online sampai dengan tanggal 8 November, atau sesuai dengan nanti peraturan Pemprov DKI yang akan di tanggal 8 tersebut akan disampaikan. Dan bagi anggota jemaat yang hadir, diharapkan dalam gedung gereja sangat diharapkan dalam kondisi sehat, yaitu tidak sedang sakit, flu, batuk, atau demam. Itu saja. Lalu untuk selanjutnya di dalam ibadah rumah tangga online, Bapak Ibu tetap bisa mengikutinya dalam setiap hari Kamis pukul 19.00 secara live di Facebook atas nama Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Dimohon setiap anggota dalam jemaat mengikuti dalam ibadah KRT secara online tersebut. Dalam informasi diakonia, bahwa jika Bapak Ibu yang sudah dihubungi oleh Komisi Diakonia secara pribadi atau WA secara pribadi untuk janji iman,
kami sangat dimohon untuk keterbukaan pintu hatinya untuk mendukung program diakonia dalam mendukung pelayanan untuk OTA dan ibu para janda yang kita berikan diakonia, serta pendeta emeritus GKP Klasis Jakarta. Untuk berita duka cita, kami ulangi lagi bahwa atas nama Majelis Jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Ibu Sukarsi Bain yang pada hari Rabu kemarin meninggal dalam usia 77 tahun, serta keluarga Bapak Dedi Maulana dan anak dari anggota Jemaat GKP Keramat Ibu Risa Sairun dalam usia 47 tahun yang meninggal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober kemarin. Semuanya sudah dimakamkan, dan atas nama Majelis Jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati serta memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam pendataan kehadiran online, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online pada hari ini dapat mengisi di kolom bawah bahwa untuk kehadiran, karena itu sebagai data kami di jemaat atau data kami di Majelis Jemaat sebagai data penghadir Bapak Ibu semuanya. Dan dalam hal ini, dalam sidang saradana sudah dibentuk tim pemanggilan pendeta dan pisah sambut pendeta yang terbentuk pada Keramat pada tahun 2021 nanti. Nama dan selanjutnya antara lain bahwa nama tersebut adalah Bapak Filipus Wahongan, Bapak Jeremia Liambar, Bapak Herman Antonius Danci, Ibu Sarah Amalia Bangun, dan Bapak Robert Sitompul. Itu sebagai timnya. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat cetak, serta mungkin bisa melihat atau menanyakan kepada Penitu atau majelis wilayah masing-masing. Dan setelah ini dari KP2 akan memberikan pengumuman untuk penggalangan dana dalam rangka HUT GKP Keramat ke-74, waktu dan tempat secara online ya. Silakan. Ya, multimedia, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenankan, saya Doli, mewakili KP2, ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan Hari Ulang Tahun GKP Keramat yang ke-74. Dengan mengambil tema Menapaki Kasih Tuhan, Menguatkan Kesaksian. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 pada jam 10 pagi. Dan juga akan disiarkan langsung melalui online meeting Zoom. Dan untuk mendukung acara ini, kami juga melakukan penjualan masker seharga Rp20.000. Selain itu, para jemaat juga bisa memberikan ucapan HUT-nya dengan mengirimkan foto yang akan kami tayangkan dalam acara tersebut. Untuk pemesanan masker dan ucapan hari ulang tahun, para jemaat bisa menghubungi KP2 yaitu Bung Agung Kaidun, Cynthia, Vila, dan Ivan. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, dan Saudara semua bisa berpartisipasi dalam acara ini dan juga mendukung acara ini dalam doa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikian pengumuman dari KP2, dan kiranya kami mohon jemaat untuk mendukungnya dalam kegiatan tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan
persembahan syukur kita pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang 36. Di mana persembahan pada Minggu pagi hari ini ada 2 amplop, yaitu amplop pertama untuk HUT GKP Keramat, di mana yang kedua adalah kolekte ibadah Minggu. Buat Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bisa memberikan persembahannya, taruh di laci bangku, dan Bapak Ibu yang hadir di rumah, persembahan bisa diberikan melalui transfer ke Bank BNI pada nomor rekening 0800341848 atas nama GKP Keramat. Lalu di Bank BCA bisa di nomor rekening 30702070655 atas nama Jeremy Aliambar. Sementara persembahan diberikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Keesaan 382 bait pertama dan kedua. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buat hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, Sang Sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap teguh menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia hadir di tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali untuk memasuki saat teduh.